Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairunas. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Ingin mengikuti ujian konservasi sumber daya perikanan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk mengikuti ujian ini. Soal nomor 1. Mengapa penting perhatikan faktor sosial, ekonomi dan dalam konservasi penyu? Dijelaskan disertai dengan contoh kasus. Jawab. Perhatikan faktor sosial dan ekonomi dalam konservasi penyu sangatlah penting, karena penyu seringkali hidup dan berkembang biak di daerah yang juga dihuni oleh manusia dan terpengaruh oleh kegiatan manusia seperti perburuan, pemanfaatan telur, dan kerusakan habitat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa faktor sosial ekonomi perlu ditimbangkan dalam konservasi penyu. Perburuan. Manusia seringkali berburu penyu untuk diambil daging dan kulitnya. Beberapa masyarakat lokal juga berburu penyu untuk diambil telurnya. Untuk mengatasi perburuan ini, konservasi penyu harus dipertimbangkan cara-cara untuk mengurangi permintaan atas produk-produk penyu, serta pengembangan kesadaran masyarakat tentang penting pelestarian penyu. Pemanfaatan telur. Telur penyu seringkali diambil dalam dimakan atau dijual sebagai makanan tradisional di beberapa daerah. Hal ini dapat mengancam populasi penyu. Kerusakan habitat. Habitat penyu seperti pantai dan terumbu karang seringkali rusak akibat kegiatan manusia seperti pembangunan pariwisata atau pembangunan infrastruktur. Konservasi penyu harus diperhatikan dampak kegiatan manusia terhadap habitat penyu dalam mencoba untuk meminimalkan kerusakan habitat. Keterlibatan masyarakat. Masyarakat lokal seringkali tidak di dekat wilayah pemijahan penyu dan tergantung pada sumber daya alam ada di sekitarnya. Untuk memastikan keberhasilan konservasi penyu, penting untuk melibatkan masyarakat lokal, program konservasi, dan membangun kesadaran mereka tentang penting pelestarian penyu. Dalam perhatikan faktor sosial ekonomi dalam konservasi penyu diharapkan dapat tercipta solusi. Soal nomor 2. Bagaimana cara pihak IUCN menentukan status konservasi suatu organisme? Adakah kajian yang dilakukan sebelumnya? Jika ada, hal apa yang perlu diteliti? IUCN International Union for Conservation of Nature menetapkan status konservasi suatu organisme dengan mempertimbangkan sebagai faktor yang berkaitan dengan populasi, habitat, dan ancaman terhadap spesies tersebut. Proses penilaian ini dilakukan oleh spesialis atau pakar terkait yang bergabung dalam IUCN atau SSC. Sebelum menetapkan status konservasi suatu organisme, IUCN melakukan kajian terhadap spesies tersebut. Beberapa hal yang perlu diteliti antara lain populasi dan persebaran informasi tentang jumlah populasi, distribusi, dan habitat spesies tersebut. Perlu dikumpulkan untuk mengevaluasi kondisi populasi secara keseluruhan. Data ini bisa didapat dari survei lapangan, pemantauan, atau studi populasi, biologi, dan ekologis. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan status konservasi not? Evaluasi dan concern mengapa status ini bisa match? Faktor apa saja yang mempengaruhinya? NA atau not evaluated adalah kategori status konservasi yang menunjukkan bahwa suatu spesies belum dievaluasi oleh IUCN. Kategori ini digunakan ketika tidak cukup data yang tersedia untuk menentukan status konservasi suatu spesies. Sedangkan less concerned adalah kategori status konservasi yang menunjukkan bahwa status spesies tidak dianggap terancam kepunahan dalam waktu dekat berdasarkan informasi yang tersedia. Meskipun demikian, spesies tersebut masih memerlukan pengawasan dan tindakan konservasi untuk mencegah kemungkinan ancaman di masa depan. Soal nomor 4. Beberapa penelitian yang perlu dilakukan antara lain survei lapangan. Studi lapangan perlu dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang keanekaragaman hayati, jenis, habitat, dan ancaman yang dihadapi di kawasan tersebut. Analisis data spesial. Analisis data spesial perlu dilakukan untuk memetakan habitat penting dan mengidentifikasi zona konservasi yang paling sesuai. Studi sosial. Studi sosial perlu dilakukan untuk memahami cara hidup dan kebiasaan masyarakat setempat, serta membangun kerjasama dengan mereka untuk menjaga kawasan tersebut. Evaluasi program konservasi yang ada. Evaluasi program konservasi yang ada perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan dari program tersebut, yang mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan keefektifan program konservasi di masa depan. Dengan menggabungkan berbagai penelitian dan analisis data tersebut,
tim ahli dapat memetakan zona konservasi yang paling sesuai untuk melindungi keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. Sekian dari ujian dari saya, semoga dapat hasil yang memuaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.